Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat KSPS TK, para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga kependidikan, dan juga rekan-rekan dan sahabat daring semuanya. Nah, senang sekali nih saya, Desa Dita, bisa berjumpa kembali dalam podcast Bisa Pintar, bicara santai, penuh informasi serta viral, yang kali ini nih masih dengan tema Semarak Apresiasi KSPS dan Tendik. Nah, sahabat KSPS Tendik, di seluruh Indonesia, dalam rangka semarak apresiasi guru dan tenaga kependidikan di tahun 2023, Direktorat Jenderal GTK melalui Direktorat KSPS TK menyelenggarakan apresiasi untuk para KSPS TK yang inovatif, dedikatif, dan inspiratif di seluruh penjuru Indonesia. Nah, pendaftaran apresiasi GTK tahun 2023 sudah dibuka nih sejak tanggal 7 September hingga 8 Oktober 2023. Nah, salah satu kategori peserta di apresiasi GTK tahun ini adalah pengawas sekolah nih, untuk di kategori GTK inovatif dan dedikatifnya. Nah, pada ajang apresiasi GTK tahun ini, para pengawas sekolah berkesempatan nih untuk mengirimkan dan membagikan hasil karyanya. Nah, tentunya di sini para sahabat KSPS TK pasti bertanya-tanya nih, seperti apa sih GTK inovatif, dedikatif, dan inspiratif, serta penerapan kurikulum merdeka dari sisi pengawas sekolah. Nah, yuk langsung saja kita bicarakan nih pada komandannya dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI, yaitu Bapak Agus Sukoco. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak Dita, apa kabar? Baik juga Pak, oke. Tanpa berlama-lama lagi nih Pak, kita langsung saja nih ngobrol ya Pak ya. Nah, pertanyaan pertama nih, bagaimana sih pandangan Pak Agus terkait kurikulum merdeka dari sisi pengawas sekolah? Nah, bisa dijelaskan ya Pak, bagaimana? Dalam perspektif pengawas sekolah, dan ini memang menjadi tugas pengawas sekolah ya. Kurikulum merdeka ini sangat penting sekali dikuasai oleh teman-teman pengawas sekolah ya, karena tugasnya adalah melakukan pendampingan. Ada 3 hal. Yang pertama, kurikulum ini memang menitik beratkan kepada soft skill, kompetensi, dan karakter. Nah, karakter tentunya berdasarkan profil belajar Pancasila. Kemudian juga materi-materi di dalam kurikulum merdeka ini adalah materi-materi yang esensial, materi-materi yang relevan dengan kondisi saat ini, dan juga tentunya harus mendalam. Nah, yang ketiga, dalam penyajiannya nanti Bapak Ibu guru tentu bisa fleksibel ya, karena memang belajar itu kan bertahap ya, dan disesuaikan dengan konteks, kondisi, kearifan lokal dari setiap sekolah, satuan pendidikan. Oke, ini bicara soal kurikulum merdeka nih Pak. Tahun ini kan tema apresiasi GTK itu adalah ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Nah, untuk dari pengawas sekolah sendiri nih ada 3 tema yang bisa dikirimkan karya video dan naskahnya. Ada 3 tema pilihan nih. Yang pertama itu adalah pendampingan dan pembinaan pembelajaran pengawas sekolah kepada kepala sekolah. Dan yang kedua itu adalah pengembangan komunitas belajar pengawas sekolahnya. Dan yang ketiga itu adalah pengimbasan praktik baik dari implementasi kurikulum merdekanya. Nah, biar kita lebih tahu nih Pak gambaran soal ketiga tema tersebut. Nah, boleh jelaskan nih Pak seperti apa itu ketiga tema tersebut? Ya, jadi dalam konteks transformasi pengawas sekolah, saat ini kita pengawas sekolah melakukan pendampingan di satu satuan pendidikan. Nah, berkaitan dengan pendampingan ini, tentunya pengawas sekolah membuat sebuah cara-cara baru, ya, melakukan pola pikir baru, menggunakan kemampuan-kemampuan baru yang tentu relevan dengan kondisi tantangan saat ini. Nah, untuk itu pendampingan pun juga menggunakan cara-cara yang inovatif tadi ya. Itu yang pertama Mbak. Nah, kemudian yang kedua, ketika melakukan pola pikir baru, cara-cara yang baru, dan juga menggunakan kemampuan baru, tentu nanti butuh sebuah wadah untuk terus melakukan refleksi, ya, melakukan pemecahan-pemecahan masalah,
kemudian juga budaya belajar di sana. Maka dibutuhkan sebuah wadah semacam komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini nanti sangat penting dilakukan oleh satuan pendidikan, karena dengan mendorong komunitas belajar oleh pengawas, maka segala hal yang berkaitan dengan tantangan-tantangan baru tadi, hal-hal yang harus menggunakan cara-cara baru bisa diselesaikan di sana, bisa didiskusikan. Sehingga ketika praktek baik itu sudah terrealisasi, tentu diunggah ke dalam sebuah praktek baik. Nah, bisa melalui platform Merdeka Mengajar, bisa melalui webinar-webinar atau media sosial lainnya, supaya itu bisa menginspirasi bagi para pengawas sekolah yang lainnya. Oke, itu ya. Mungkin nih Pak, kira-kira nih boleh nggak nih untuk sahabat KSPSTK, khususnya pengawas sekolah, diberikan strategi atau tips and trick nih gimana biar karya video dan naskahnya mereka tuh lolos seleksi nih Pak? Ya, supaya lolos seleksi tentu ngikutin aturannya ya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam apresiasi tadi, itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi, gunakan strategi baru, cara-cara baru, pola pikir baru, ya, sehingga itu bisa berbeda dengan cara-cara yang lama, ya, dengan pola pikir lama, dengan cara-cara yang baru, ya, boleh kita sebut dengan 3B misalnya strateginya itu ya, cara-cara yang berbeda, cara-cara yang baru, tapi cara-cara itu bermanfaat bagi sekolah tentu ya, bagi satuan pendidikan yang didampingi oleh pengawas sekolah. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih Pak, tadi 3 tema tersebut. Nah, dari ketiga macam konten yang pilihan tersebut nih, menurut Pak Agus, jenis konten apa sih yang sekiranya mungkin paling sulit atau paling menantang nih untuk yang mungkin dialami oleh pengawas sekolah nanti yang bikin kontennya? Ya, tentunya semuanya menantang ya, semuanya menarik untuk dilakukan, lakukan inovasi. Nah, berangkat dari praktik baik ya, karya nyata, semuanya kan harus otentik ya. Jadi semuanya menantang sesuai dengan karakteristik masing-masing tugas pengawas di sekolah yang didampingi ya. Nah, tentunya strategi-strategi apa? Nah, itu mari kita lihat setiap satuan pendidikan itu, apakah dari kapasitas sekolah ya, dari kepemimpinan kepala sekolah itu sudah baik ya, atau perlu ada pendampingan, atau memang sudah mandiri gitu ya. Nah, maka nanti dipetakan, dari peta itu nanti Bapak Ibu pengawas sekolah kemudian punya cara-cara yang berbeda ya, cara-cara yang baru ya. Tentu harus berdampak, harus bermanfaat. Gitu, Mbak. Oke, jadi prinsipnya tidak ada yang berat nih Pak ya. Yang penting diikutin oleh pengawas sekolah semuanya. Nah, oke, menarik sekali nih ya paparan dari Pak Agus. Semoga penjelasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus sendiri bisa menginspirasi seluruh pengawas sekolah di Indonesia dan dalam membuat karyanya nanti. Jadi untuk para pengawas sekolah yang mau ikut dalam ajang ini sudah tidak ada ragu lagi nih, dan semakin tercerahkan untuk segera mendaftarkan diri melalui laman apresiasi GTK tahun 2023 di laman gtk.kemdikbud.go.id/apresiasi GTK. Nah, untuk closing nih Pak, boleh dong memberikan closing statement untuk menyemangati para pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Ya, yang pertama kita mengajak ya Mbak Dita ya, ayo seluruh pengawas seluruh Indonesia, mari kita suguhkan, tampilkan ya, hadirkan karya-karya terbaik ya, boleh disebut mahakarya begitu ya, sehingga nanti karya-karya ini bisa menginspirasi, memotivasi untuk melakukan sebuah gerakan, yang gerakan itu adalah gerakan praktek terbaik ya. Dan gerakan itu tentu dengan cara-cara yang tidak biasa. Kalau cara-cara biasa ya hasilnya juga biasa-biasa ya. Gunakan cara-cara yang tidak biasa supaya hasilnya luar biasa. Itulah mahakarya. Oke, terima kasih Pak Agus nih, sungguh closing statement yang luar biasa nih Pak. Semoga bisa menginspirasi
sahabat KSPS TK semuanya. Nah, yuk tunggu apa lagi nih? Segera kirimkan dan tunjukkan karya terbaik Anda melalui apresiasi GTK tahun 2023. Baik sahabat KSPS TK, kita izin pamit undur diri. Terima kasih Pak Agus dan juga sampai jumpa sahabat KSPS TK di acara-acara berikutnya. Bergerak bersama, rayakan Merdeka Belajar.